untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi Saudara Hakim Konstitusi Soehartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena melanggar etik berat. Soehartoyo terpilih sebagai Ketua MK melalui musyawarah mufakat yang dilakukan para Hakim Konstitusi dalam rapat pleno tertutup. Rapat dimulai dari jam 9 pagi dengan dihadiri 9 Hakim Konstitusi. Dalam rapat tersebut, masing-masing Hakim Konstitusi menyebut nama kandidat untuk menjadi Ketua MK. Hingga akhirnya muncul 2 nama, yakni Soehartoyo dan Saldi Isra. Setelah itu disepakati Hakim Konstitusi Soehartoyo jadi Ketua MK dan Saldi Isra tetap sebagai Wakil Ketua MK. Yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo, dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua. Dan setelah itu, setelah disepakati, Hakim Konstitusi yang tadi keluar ruangan dipanggil dan kita duduk bersembilan dan dilaporkan bahwa itu hasilnya. Bertujuh di luar kami yang berdua menerima hasil itu sebagai kesepakatan bersama. Itulah wujud musyawarah mufakat kami yang dilakukan di ruang RPH di lantai 16 tadi pagi. Setelah terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Soehartoyo menegaskan salah satu tugasnya ke depan adalah mengembalikan kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini ada sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Nah, berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi. Jadi teman-teman semua yang harus pahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta. Hakim Soehartoyo, saudara, bergabung menjadi Hakim Konstitusi sejak 17 Januari 2015. Ia menggantikan Hakim Ahmad Fadlil Sumadi. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Soehartoyo pernah menjabat di sejumlah pengadilan negeri, diantaranya pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan dan Pontianak. Soehartoyo sempat mengenyam pendidikan di Universitas Jayabaya Tarumanegara dan Universitas Islam Indonesia. Sementara Presiden Joko Widodo enggan berbicara banyak saat ditanya mengenai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Putusan MK merupakan kewenangan di wilayah yudikatif. Hal tersebut disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis siang. Putusan MK yang memberhentikan Pak Anwar Usman jadi Ketua MK. Tanggapannya, Pak? Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar banyak, sekali lagi, karena itu kewenangan di wilayah yudikatif. Baca Pres Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Soehartoyo atas terpilihnya menjadi Ketua MK dalam rapat yang digelar tertutup oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra. Ganjar berharap Soehartoyo dapat mengemban amanah dan dapat mengembalikan marwah MK. Bagaimana tanggapannya, Pak? Selamat bekerja, mudah-mudahan bisa membawa marwah MK kembali seperti semula.
Baca Pres Anies Baswedan menyampaikan harapan pada Ketua MK baru Soehartoyo pengganti Anwar Usman yang diberhentikan Majelis Kehormatan MK. Anies bilang dengan kepemimpinan baru di bawah Soehartoyo, MK bisa menjaga marwah sebagai salah satu lembaga tertinggi Republik Indonesia. Amin aja dulu gitu ya. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian hasilnya akan bisa menghadirkan kepemimpinan yang makin bisa menjaga marwah mahkamah salah satu yang tertinggi di Republik ini. Hakim Konstitusi Soehartoyo resmi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman. Soehartoyo diharapkan bisa mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Apalagi lembaga ini nantinya akan menyidangkan sengketa Pilpres, termasuk saudara munculnya gugatan baru soal aturan batas usia Capres-Cawapres. Kita kupas bersama dengan Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara sekaligus dosen STH Indonesia Jentera. Selamat sore, Mbak Bibip, sehat selalu. Selamat sore, sehat. Mbak Bibip, jadi apa yang Anda lihat dari sosok Soehartoyo ini? Kalau saya sih punya harapan. Saya kira Soehartoyo itu orang yang integritasnya sudah cukup teruji. Dan saya juga akan mengaitkannya dengan berbagai pendapat berbeda yang juga pernah ia lakukan. Jadi kan memang 9 hakim konstitusi itu kan 3 dipilih oleh Mahkamah Agung, 3 oleh DPR, 3 oleh pemerintah atau presiden. Nah, Pak Soehartoyo ini dari Mahkamah Agung, makanya karirnya selalu sebagai hakim di berbagai pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Nah, kalau kita lihat pendapatnya selama ini, memang Pak Soehartoyo sering memberikan dissenting opinion dan dalam perkara-perkara yang kontroversial. Jadi dissenting opinion Pak Soehartoyo itu seringkali memang berguna sekali dan baik untuk dikaji. Bahkan dalam putusan 90 ini, Pak Soehartoyo juga memberikan pendapat berbeda. Karena kan 4 orang itu ya, Pak Arief Hidayat, Saldi Isra, Soehartoyo, dan Wahidudin Adams itu memberikan pendapat berbeda. Jadi saya punya harapan lah ya, dan Saldi Isra juga pasangan wakil yang juga baik. Mudah-mudahan mereka berdua ini bisa mendorong supaya ada perbaikan, terutama dalam hal pengawasan dan akuntabilitas hakim di Mahkamah Konstitusi. Ini kan mereka tadi Soehartoyo ini menyebutnya ya bahwa ada PR gitulah dan berkomitmen gitu untuk mengembalikan marwah citra dari Mahkamah Konstitusi. Kalau menurut Anda apa yang harus kemudian ditunjukkan oleh Soehartoyo ini untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik tadi bahwa benar-benar akan bisa melakukan itu? Pertama, memang harus ada perbaikan dalam hal pengawasan dulu deh. Dari proses di MK kemarin, kita kan semua nih publik jadi belajar bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi belum punya sistem pengawasan yang permanen. Karena bahkan MK yang Prof. Jimli kemarin itu masih ad hoc loh. Sampai 30 hari saja untuk perkara ini saja. Jadi disegerakanlah paling tidak ya untuk membuat Majelis Kehormatan MK yang permanen seperti diamanatkan oleh undang-undang dan dibuat proses pemilihannya juga transparan siapa yang menjadi anggota-anggota dan juga hukum acara Majelis Kehormatan dibuat lebih baik. Jadi paling tidak kalau ada masalah seperti ini lagi salurannya sudah cukup jelas. Nah, kedepannya Mahkamah Konstitusi juga harus mendorong supaya ada perbaikan yang lebih substantif di level undang-undang. Menurut saya harusnya namanya majelis etik itu independen, tidak seperti MK yang sekarang. Tapi itu levelnya perubahan di undang-undang. Tapi nggak apa-apa, MK bisa mendorong itu, hukum acaranya diperbaiki, dan berbagai perbaikan institusional lainnya. Oke, nah Mbak Bivitri ini ada yang menarik juga kan, karena ada masuk perkara 141 ya, nomor 141 soal gugatan terkait dengan batas usia Capres-Cawapres yang sudah diputus. Ini rencananya Senin ya akan mulai disidangkan juga. Kalau Anda melihat bagaimana nih harusnya Ketua MK mengambil keputusan atas gugatan baru ini? Ketua MK yang jelas bisa memenuhi dulu hak ingkar yang dimiliki oleh pemohon. Hak ingkar itu hak untuk meminta supaya hakim yang punya benturan kepentingan itu tidak ikut memutus perkaranya. Nah, itu sudah jelas ya benturan kepentingannya karena sudah ada putusan MK kemarin. Nah, diloloskan dulu permohonan hak ingkar itu sehingga nanti tinggal berdelapan dan mudah-mudahan jadi mereka bisa lakukan secara cepat. Nah, itu yang paling penting juga. Cepat dan juga transparan karena juga mengejar waktu tanggal 13 November dengan memperhitungkan semua aspek begitu ya. Dan yang juga penting adalah
nanti itu ketua juga punya peran penting seandainya dalam pengambilan putusan, karena kan tinggal berdelapan nih. Seandainya 4-4, votes-nya ketua itu ada 2. Jadi di situ juga pentingnya peran Pak Soehartoyo nanti. Oke. Dan dalam konteks putusan 90 ini. Oke. Tadi Anda menyebut soal cepat gitu, agar cepat diputus. Ini cepat mengejar karena harus mengejar proses yang berlangsung sekarang kan 14 November sudah harus memutuskan ya siapa penetapan capres cawapres. Apa maksud Anda mengejar ke sana atau bagaimana? Iya, mengejar 13 November nih. Oke. Apakah cukup atau tidak waktunya, makanya ini semua tergantung pada salah satunya Pak Soehartoyo, karena manajemen perkara pasti dipimpinnya oleh ketua. Dan putusan itu nantinya akan berlangsung atau berlaku langsung pada Pilpres kali ini, Mbak Bivitri, bisa begitu? Bisa kalau mereka memutuskan demikian, karena dalam putusan itu juga biasanya akan disebut apakah langsung berlaku, kalau tidak disebut apa-apa, lazimnya itu artinya langsung berlaku, atau diberlakukan pada pemilu yang akan datang. Itu terserah mereka harus putuskan berdelapan itu. Berarti ada celah untuk bisa menganulir putusan yang sebelumnya ya Mbak Vivit? Ada, dan itu makanya sangat tergantung pada kepemimpinan yang ada sekarang. Makanya saya punya harapan yang cukup besar pada Soehartoyo dan Saldi Isra. Karena buat saya ini bukan soal menjegal orang ya, kenapa tanggal 13 November, tapi memberi kepastian hukum Mbak Nilo untuk proses politik ini. Dan menurut Anda dengan misalnya nih membatalkan yang putusan sebelumnya, itu putusan yang baik, putusan yang paling bijaksana begitu? Iya, karena logikanya adalah kalau sebuah putusan dibuat dengan cara-cara yang tidak etis, apalagi pelanggaran berat seperti ditemukan oleh MK, maka logikanya putusannya juga outputnya tidak akan begitu. Kalau prosesnya salah, outputnya juga salah. Oke, tapi ini kan PKPU-nya sudah ditandatangani ya Mbak Bibip ya. Legitimasinya gimana dong kalau seperti itu? Makanya sebaiknya memang segera diputus lagi. Kalau misalnya MK ingin memutus bahwa itu untuk 2029 silakan, tapi berarti tetap ada kepastian hukum kan. Oke. Nah, titik ini kan bisa dibawa kemana-mana nih Mbak Nilo. Makanya harus segera. Jadi Anda sebenarnya bukan masalah apakah nanti akan membatalkan atau tidak, tetapi kepastian hukum tadi itu yang sebenarnya yang paling penting ya. Betul, kepastian hukum dan keadilan itu, karena logika tadi ya, karena sudah ada kesalahan dalam proses, outputnya berarti juga salah, jadi harus diperiksa ulang sesegera mungkin. Oke. Dengan melihat Pak Soehartoyo sekarang menjadi ketua, kemudian Saldi Isra menjadi wakil, bagaimana Anda melihat nanti terkait dengan sengketa pemilu yang akan diputus, tentu saja kepercayaan publik bisa begitu ya, memberikan kepercayaan besar pada dua pimpinan ini? Untuk Pilpres kan memang baiknya adalah dari putusan MK kemarin ada rekomendasi supaya untuk semua sengketa kepemiluan, itu Pak Anwar Usman tidak boleh ikut. Nah itu sudah memberi satu kepastian, tapi juga mudah-mudahan jadi kepercayaan publik makin meningkat melihat bahwa yang memimpin ternyata juga seorang ketua yang rekam jejaknya cukup baik. Oke. Jadi Anda optimistis ya Mbak Bibip ya pada dua ini? Optimistis. Oke, baik. Mbak Bivitri Susanti, terima kasih atas pandangan Anda di Kompas Petang. Sehat selalu Mbak.